Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA atau yang biasa dikenal dengan sapaan Buya Syakur lahir pada 12 November 1960 di Indramayu, Jawa Barat. Buya Syakur merupakan sosok ulama yang rendah diri, tawadu, sederhana dan selalu menghormati kepada siapapun dan dari latar belakang apapun. Dalam menyampaikan kajiannya, Buya Syakur memiliki ciri khas seperti ulama Nahdlatul Ulama atau NU pada umumnya. Suara Buya Syakur tidak pernah meninggi. Beliau menjelaskan aneka persoalan yang sebenarnya cukup rumit, namun beliau jelaskan dengan perlahan, jelas, dan fokus. Ciri khas NU lainnya adalah isi kajian Buya Syakur lebih mengutamakan kehidupan, bermuamalah di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Masa pendidikan Buya Syakur dari kecil hingga dewasa banyak dihabiskan di pondok pesantren. Beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Lamanya belajar di pondok pesantren membuat Buya Syakur menjadi mahir dalam berbahasa Arab. Hal ini kemudian yang membuat Buya Syakur menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Babakan pada tahun 1971, Buya Syakur melanjutkan pendidikan di Kairo, Mesir. Ketika Buya Syakur menjadi mahasiswa di sana, beliau diangkat menjadi ketua PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kairo. Buya Syakur selesai dengan skripsi sarjananya yang berjudul Kritik Sastra Objektif terhadap karya novel-novel Yusuf As-Sibai, novelis Mesir. Kemudian pada tahun 1977, Buya Syakur menyelesaikan ilmu Al-Quran di Libya. Pada tahun 1979, beliau menyelesaikan sastra Arab. 2 tahun selanjutnya, tepat pada tahun 1981, beliau telah menyelesaikan S2-nya dalam bidang sastra linguistik di Tunisia. Setelah itu kemudian beliau diangkat menjadi staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia. Pada tingkat doktoral, Buya Syakur mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater dan lulus pada tahun 1985. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya beliau habiskan untuk belajar di Timur Tengah dan Eropa. Tepat pada tahun 1991, Buya Syakur pulang ke Indonesia bersama Gus Dur, Quraish Shihab, Nurholis Majid, dan Alwi Shihab. Setelah kembali ke Indonesia, beliau membaktikan diri berdakwah di kampung halamannya di Indramayu. 5 tahun setelah Buya Syakur pulang, beliau kemudian mendirikan pondok pesantren Cadang Pinggan yang bertempat di Jalan Bypass Kertasmaya, Candang Pinggan, Sukagimuyang, Indramayu. Dengan gaya dan logat yang khas bahasa Pantura, Buya Syakur menggambarkan sosok berisi ilmu dalam setiap mengikuti beliau berceramah. Beliau menjelaskan aneka persoalan. Buya Syakur lebih banyak mengedarkan gagasan keislaman melalui panggung-panggung ceramah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Pada mulanya ia kerap ditinggal audiens atau jamaah sebab isi ceramahnya tidak umum layaknya penceramah kampung yang syarat akan nuansa humor, bersenandung syair atau membincang pahala. Dalam ceramahnya, Buya Syakur bak tengah memberi materi kuliah kelas universitas tinggi. Sebab itu pada babak awal-awal ceramahnya kurang diminati masyarakat kampung. Baginya, ceramah yang isinya melulu soal surga dan neraka, soal pahala semata, adalah pembodohan masyarakat. Sebab itu, dalam satu ceramahnya, Buya Syakur berkata bahwa visi ceramahnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak heran jika konten ceramahnya lebih menekankan basis ilmiah ketimbang bernada persuasif agar masyarakat rajin ibadah dengan iming-iming pahala dan surga. Buya Syakur tidak risau dengan audiens yang sepi, jamaah yang meninggalkan tempat duduk. Sebab isi ceramah yang terlampau ilmiah rasional, mungkin banyak komentar membosankan atas ceramahnya. Tapi ia tidak berhenti untuk membeberkan gagasannya. Ia terus melaju, melakukan upaya dekonstruksi atas
kejumudan berpikir kaum muslimin di arus bawah. Di perkampungan, gagasan keislamannya sama sekali baru dan fresh, serta kerap dicap kontroversi. Lewat akun YouTube Ki Haji Buya Syakur Yasin MA dan label Wamima TV, ceramah-ceramah beliau diunggah. Banyak tema-tema yang diunggah sebenarnya bertema cukup berat. Jika kita lihat di dalam playlist, ceramah-ceramah beliau banyak yang berbasis kitab kontemporer atau tasawuf. Sebut saja misalnya Fi Jilali Al-Quran, La Tahzan, karya Aid Al-Qarni, sampai Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu siapa sebenarnya Buya Syakur Yasin ini? Gus Dur pernah mengatakan kalau di Indonesia cuma ada 3 orang yang berpikir analitis dalam memahami Islam, yaitu Quraisy Shihab, Pak Syakur, dan Cak Nur. Beliau dikenal sebagai teman Gus Dur sejak lama, namun tidak terkenal luas seperti nama-nama besar Cak Nur dan Quraisy Shihab. Selain karena Buya Syakur baru kembali ke tanah air di awal tahun 90-an, Buya Syakur lebih banyak mengajar di kalangan masyarakat bawah, khususnya di Indramayu dan Cirebon. Belakangan ini respon positif khususnya dari komentar netizen semakin banyak setelah ceramah-ceramah beliau diunggah secara teratur di akun YouTube. Sekian kisah dan biografi dari Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA.